ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali dalam ibadah
online. Saya percaya semuanya juga dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, sehingga kita dipelihara Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kalau kita sehat dan baik-baik saja, itu bukan karena kita kuat dan gagah, bukan karena kita manusia super, namun hanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Nah, hari-hari ini betapa pentingnya setiap kita untuk hidup mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dari apapun, seperti berita minggu yang lalu. Sebab tanpa kedekatan dengan Tuhan, tidak ada rasa tenang di situasi ini. Yang ada hanyalah perasaan khawatir, perasaan takut, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu saudara, berkenaan dengan situasi ini, saya oleh tuntunan Tuhan ingin sampaikan satu tema, yaitu kepepet. Satu istilah kepepet ini sepertinya bahasanya dari bahasa Jawa, ya. Sebab kalau di Indonesia mungkin lebih tepat menggunakan kata terjepit, ya. Apakah arti kepepet itu, saudara? Ya. Kepepet itu artinya, kalau bahasa Indonesia terjepit, ya, atau juga artinya terpojok, terkepung, terancam, dan tidak ada jalan keluar. Dua hal yang akan terjadi saat ada di situasi kepepet seperti itu dalam kekristenan kita, terjadi dua hal saja. Jika kita dihadapkan pada situasi yang menjepit kita atau membuat kita tidak jalan keluar, yaitu kemungkinan pertama lolos, yang kedua lulus, dan yang paling ketiga yang tidak saya bahas adalah hancur. Namun kita coba belajar dari situasi itu, dari kemungkinan lolos atau lulus. Saya akan berikan contoh, ya, kasus di mana umat Tuhan itu lolos. Ya. Lolos itu artinya tidak lulus sesungguhnya, tapi diluputkan dari bahaya, diluputkan dari situasi tidak ada jalan keluar, ya. Karena itu saya akan membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat ke-5 mulai, dan saudara ikuti dengan baik-baik seksama. Keluaran pasal 14 ayat ke-5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Jadi ini konteksnya tentang Israel setelah diperbolehkan meninggalkan Mesir. Namun begitu mereka mulai meninggalkan Mesir, mulai jauh, Fir'aun seperti baru sadar bahwa mereka sudah bersalah karena mengizinkan mereka, bangsa Israel, pergi. Lalu mereka berinisiatif untuk mengejar kembali. Lalu ayat ke-6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zefon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, ini sebuah kasus, ya. Rombongan bangsa Israel sudah keluar meninggalkan Mesir dan berkemah di depan Laut Tiberau. Bangsa Israel terkejut karena Firaun beserta dengan seluruh pasukan-pasukannya dan perwira-wiranya, bahkan 600 kereta itu menyertai Firaun, sedang mengejar di belakang bangsa Israel. Nah, saudara perhatikan, dalam kondisi terjepit atau kepepet seperti itu, bayangkan saudara, di depan ada Laut Tiberau, di belakang ada pasukan Firaun yang siap membunuh bangsa Israel. Ya, dalam kondisi terjepit kepepet seperti itu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ayat yang ke-10 tadi, ya. Mereka mengatakan hal-hal yang manusiawi sesungguhnya, saudara. Tapi itu bentuk reaksi. Ya. Walaupun akhirnya tetap diselamatkan Tuhan, bangsa Israel gagal atau tidak lulus dalam situasi kepepet seperti itu karena bukan berseru meminta pertolongan Tuhan, tetapi berseru dalam arti bersungut-sungut. Ya. Coba saudara, mari kita renungkan. Memang ini wajar sekali di situasi yang sangat kepepet, di depan laut, di belakang tentara Firaun. Ini manusiawi dan bahkan mungkin jika saya dan saudara mengalami situasi yang sama seperti itu, kemungkinan besar kita pun bisa bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ya. Ini normal sebenarnya, normal saudara. Namun ternyata walaupun normal, bersungut-sungut itu tidak membawa perubahan. Mereka mengatakan, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Ya. Itu kasar loh saudara. Pembicaraan umat Israel melawan Musa ini kasar loh. Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Ya. Lalu mereka berkatakan, jangan mengganggu kami. Ya. Lebih baik kami tetap bekerja di Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Ya. Ini perkataan-perkataan yang tajam, perkataan-perkataan yang menghunjam. Ya. Dan Musa sebagai pemimpin, ya, untungnya sudah diproses Tuhan 40 tahun di padang gurun, ya, di Midian, di tempat mertuanya, itu masih punya iman dengan berkata ayat 13, jangan takut. Ya. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu tidak akan berbuat apa saja. Artinya, dan kamu akan diam saja. Jadi Musa berikan harapan, ya, Tuhan yang akan berperang, kamu akan diam saja. Ya. Namun perhatikan saudara, ini situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel ini situasi yang antara hidup dan mati. Tapi di situasi yang kepepet seperti itu, bangsa Israel salah bereaksi, ya. Walaupun akhirnya bangsa Israel tetap diselamatkan Tuhan, ya, karena memiliki pemimpin yang luar biasa yaitu Musa, ya. Namun pelajarannya adalah bersungut-sungut di situasi kepepet
tidak mengubah apapun, tidak mengubah apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. Justru bersungut-sungut itu membuat bangsa Israel makin ketakutan dan khawatir bahwa mereka pasti mati. Nah, ini sebuah contoh, saudara, ya, situasi kepepet namun lolos bukan lulus. Mereka tetap diselamatkan Tuhan, ya, walaupun mereka tidak lulus ujian iman mereka. Itu contoh pertama, yaitu kasus di mana lulus tidak dialami tapi hanya lolos saja. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kasus lulus, ya, di mana ujiannya juga sama, dikepung, situasinya benar-benar bahaya antara hidup dan mati, namun reaksinya itu berbeda dengan waktu bangsa Israel, ya, dihadap pada situasi laut dan tentara Fir'aun. Nah, ada dalam 2 Tawarikh pasal 20, ya. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ke 19, saya akan baca beberapa ayat saja sebagai gambaran. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 mulai. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Atbat dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sampai ayat 29 itu kisahnya luar biasa. Nah, saudara perhatikan, contoh yang kedua ini adalah contoh situasi di mana umat Tuhan itu terjepit, ya, terpojok, kepepet. Itu urusan juga sama antara mati dan hidup, namun reaksinya berbeda dengan kasus yang pertama. Memang mereka lolos, ya, tidak lulus, tetap diselamatkan Tuhan. Namun ini reaksi ini ternyata mengundang kuasa surga turun untuk menolong umat Tuhan. Nah, reaksi inilah yang perlu kita pelajari agar situasi di mana kita jika terjepit sesuatu, terpojok sesuatu atau kepepet, kita bisa mengambil sebuah pelajaran rohani dan kita pun bisa mengguncangkan surga untuk turun menolong mengatasi kehidupan kita yang sungguh-sungguh genting. Bangsa Israel dikepung oleh 3 musuh, saudara, dari yang kita baca itu, yaitu bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa Meunim, ya. Ketiganya bersatu, sehingga ketiga bangsa ini menjadi laskar yang sangat besar di ayat 1 dan 2, ya. Ketika laskar besar ini diberitahukan ke Raja Yosafat, ya, maka Raja Yosafat secara manusia juga sama seperti bangsa Israel, yaitu takut, ya. Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Reaksinya sama, saudara, ya. Semua orang jika dihadapkan pada situasi yang menjepit, kepepet, dan bahaya mengancam atau terancam sesuatu, reaksinya normal, manusiawi, yaitu takut. Saya pun juga bisa takut, saudara, ya. Namun perhatikan, saudara, ada sebuah reaksi yang berbeda. Walaupun secara manusia itu ketakutan benar, gemetar, karena terancam seluruh bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Yosafat terancam kematian, ya. Memang takut, gemetar, rasanya tidak ada harapan. Namun perhatikan reaksi yang keluar dari manusia batinnya Yosafat menjadi sebuah pelajaran yang penting hari-hari ini di masa pandemi ini, ya. Dalam ketakutannya, saudara, Raja Yosafat mengambil sebuah keputusan yang penting yang bisa kita pelajari, kita teladani,
Yang pertama, keputusannya adalah Yosafat mengajak bangsa Yehuda ya mencari Tuhan. Ini perhatikan saudara. Yang pertama, keputusan Raja Yosafat adalah mengajak seluruh Yehuda mencari Tuhan. Ayat keempat ya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kata mencari itu artinya memang kita begitu ada sebuah ancaman, kita takut. Itu normal, itu manusiawi. Semua orang alami. Takut, khawatir, gemetar, itu dialami. Ya. Namun sesuatu yang di dalam, yaitu manusia rohnya Yosafat, itu menjadi penentu. Ya. Di luar manusia jasmani ketakutan, namun manusia di dalam manusia batin itu tiba-tiba keluar. Yang keluar itu menjadi penentunya. Dan ini luar biasa. Yang pertama keluar adalah mencari Tuhan. Nah, kata mencari itu artinya begini, ya. Begitu bahaya mengancam, maka manusia batin, hatinya, rohnya itu hanya ingat satu nama, yaitu Tuhan. Itu berkumandang, itu bergema, itu bergetar kuat dari dalam, mendesak dari dalam keluar, ya, menuntun dengan satu desakan namanya cari Tuhan. Saudara perhatikan saudara, ya. Yang di dalam itu menjadi penentu. Makanya hari-hari ini apa yang ada dalam manusia batin kita saudara? Jika manusia batin ini sudah terbiasa tiap hari diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan, ya, dan juga akibat sebuah kedekatan dengan Tuhan, maka yang di dalam itu, begitu yang di luar terancam, yang di dalam itu akan keluar, terekspos keluar sebuah gairah suci. Yang pertama, cari Tuhan. Ini respon yang paling tepat ketika umat Tuhan terancam adalah yang pertama, cari Tuhan. Cari Tuhan tidak bisa disamakan dengan pergi ibadah ke gedung gereja. Karena ke gedung gereja banyak orang tidak mencari Tuhan, hanya karena takut tidak diberkati, takut tokonya sepi, takut dagangan tidak laku, takut perusahaannya hancur. Jadi ke gedung gereja atau ibadah dalam bait Allah itu ekspresi bukan karena memuliakan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, atau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, tapi sebuah ekspresi rasa takut tidak diberkati kalau tidak kumpul di dalam gedung gereja atau di bait Allah. Mencari Tuhan tidak bisa disamakan dengan liturgi dalam sebuah ibadah, tapi itu hanya ada lahir dari benih kedekatan dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga melahirkan sikap yang penting mencari Tuhan. Kalau ada orang tiba-tiba mendapat sebuah kesusahan, lalu tiba-tiba dia menangis datang ke seorang hamba Tuhan atau datang sebuah gereja, nangis-nangis minta didoakan sebagainya, saya jamin saudara, itu ekspresi orang itu tidak terbiasa mencari Tuhan. Tapi kalau orang yang hidupnya dekat dengan pribadi Tuhan dan firman-Nya, ketika terancam, terjepit, kepepet, yang di dalam itu akan mengeluarkan sebuah energi ilahi, yaitu cari Tuhan. Itu suara itu akan kuat, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Yosafat, manusia lahiriahnya ketakutan, namun manusia batinnya lebih kuat dan dominan, maka dia memutuskan mencari Tuhan. Yang kedua ekspresinya adalah di dalam ayat yang ke-12. Kalau tadi mencari Tuhan itu ayat yang ketiga, yang kedua ada di ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka
karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, yang kedua, saudara, perhatikan ekspresinya waktu kepepet. Yosafat mengakui tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar itu, dan juga mengakui tidak tahu jalan keluarnya. Saudara perhatikan, ekspresi kedua ini setelah mencari Tuhan adalah ada sebuah pengakuan. Dan pengakuan ini menjadi penentu utama di hadapan Tuhan. Apakah rendah hati atau tinggi hati? Tuhan itu mencintai, menyayangi orang yang rendah hati. Sekalipun orang itu dalam kondisi sedang jatuh, dalam dosa, hancur sebagainya, tetapi ketika memiliki kerendahan hati itu sanggup melelehkan, meluluhkan hati Bapa di surga. Dalam Lukas 18, saudara ingat bahwa di bait Allah ada dua orang yang datang kepada Tuhan. Yang satu ada di dalam bait Allah, berani masuk. Yang satu lagi hanya di depan pintu gerbang, tidak berani masuk ke ruang bait Allah. Yang di dalam bait Allah itu menepuk dada. Dia berkata, dia sudah terbiasa puasa seminggu sekali. Dia terbiasa mengembalikan persepuluhan. Dia menuruti hukum-hukum Taurat yang ada. Ya, semua kewajiban agama Taurat, ya, agama Yahudi itu sudah dipenuhi oleh dia. Semua ditaati oleh dia. Dia merasa tidak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, tampaknya ini memang rohani pengakuannya, saudara. Namun di hadapan Tuhan, Yesus berkata, orang itu pulang dengan tidak dibenarkan. Namun berbeda dengan satu orang yang ada di pintu bait Allah, ya, tidak berani masuk, pemungut cukai ini. Dia hanya memukul-mukul diri sambil menangis. Dia berkata, aku orang berdosa Tuhan, ampunilah aku. Yesus berkata, kepada dialah, ya, Tuhan membenarkan. Artinya orang seperti itu justru diterima Tuhan, menggetarkan hati Bapa di surga. Kenapa, saudara? Hatinya hancur. Dia sadar dia orang berdosa. Dia sudah salah. Dia merendahkan sampai tingkat serendah-rendahnya, bahkan tidak berani masuk ke bait Allah. Kerendahan hati seperti itulah yang dihargai oleh Tuhan. Dan Yosafat itu mengalami dan mengekspresikan bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Dia berkata, kami tidak punya kekuatan untuk melawan laskar yang besar ini. Kami tidak punya kekuatan. Yang kedua, kami tidak tahu jalan keluarnya. Ini sebuah pengakuan sampai tingkat dasar sekali. Kesadaran yang paling dasar, saudara. Itu sampai begitu tulus dan jujurnya berkata, Tuhan, kami gak punya kekuatan untuk melawan. Kami juga gak ngerti gimana caranya menghadapi situasi ini. Gak punya jalan keluar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini bentuk kerendahan hati yang luar biasa. Tuhan bergetar. Tuhan terguncang hatinya di surga menghadapi orang yang rendah hati seperti ini, saudara. Lalu yang ketiga, yang terakhir, reaksinya adalah mengajak seluruh bangsa Yehuda berdoa dan berpuasa. Ayat 3 ke 4, ya. Mereka memaklumkan puasa ke seluruh bangsa. Itu artinya merendahkan diri dan menempatkan Tuhan saja sebagai satu-satunya penguasa dan yang berkuasa. Berpuasa itu artinya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari betapa lemahnya kita, betapa rapuhnya kita sebagai manusia, dan menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi, berkuasa dan memerintah. Reaksi inilah, saudara, yang membuat Tuhan
punya belas kasihan kepada bangsa Yehuda. Dan yang terakhir, reaksinya ini luar biasa, yaitu Raja Yosafat taat kepada suara Roh Kudus. Ayat 14 dan ayat 14 sampai 18. Di mana ketaatan ini secara akal tidak masuk akal. Ya. Kenapa? Karena ketika maju perang, normalnya saudara, pasukan paling depan adalah pembawa senjata atau pembawa perisai, ya perisai yang besar-besar, sehingga ketika pembawa perisai maju, maka setiap panah, setiap tombak yang diluncurkan, diarahkan ke mereka, itu akan ditangkis, dielakkan oleh perisai yang besar-besar. Ya. Namun kali ini perang ini berbeda di tangan Tuhan. Ya. Tuhan menyuruh untuk diam sesungguhnya, sebab Tuhanlah yang berperang. Dan yang unik adalah Tuhan menyuruh agar yang paling depan di pasukan Yehuda itu adalah para penyanyi. Perhatikan saudara, di depan itu paling depan ditempatkan para penyanyi. Adakah di dunia ini strategi perang? Waktu perang paling depan adalah pasukan penyanyi. Itu konyol dan gila saudara. Ya, orang Jawa bilang wedan saudara. Ya. Tapi karena ketaatan Yosafat terhadap suara Tuhan ini, hasilnya mengejutkan. Apa itu saudara? Seluruh pasukan lawan atau musuh itu terhadang oleh kuasa Tuhan, dan mereka semua mati dengan cara saling membunuh sendiri. Ya. Bangsa Yehuda hanya menonton dan tidak berperang sama sekali. Itu ayat 22 sampai 23. Ini artinya apa saudara? Situasi yang menjepit bangsa Yehuda, ya Raja Yosafat ini, reaksi itu menjadi penentunya. Kalau mereka seperti bangsa Israel waktu keluar dari Mesir bersungut-sungut, habislah mereka. Ya. Itu mereka lolos karena kasih karunia Tuhan. Tapi kali ini ketika terjepit, bangsa Yehuda dan Yosafat bereaksi yang luar biasa sehingga mereka lulus ujian kepepet itu. Mereka mencari Tuhan, mereka mengadakan pengakuan bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya jalan keluar. Ya. Yang ketiga, mereka berdoa dan berpuasa di seluruh negeri. Yang keempat, mereka taat dengan suara Roh Allah. Dengan cara pasukan paling depan bukan pembawa senjata, tapi para penyanyi yang tugasnya hanya menyanyi. Dan ketika mereka menyanyi, hadirat Tuhan turun dengan luar biasa. Musuhnya mati sendiri, membunuh sendiri. Bangsa Israel hanya diam melihat itu semuanya. Itu artinya ini bangsa Yehuda adalah bangsa yang lulus ujian ketika terjepit atau kepepet. Sekarang mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Ya. Dalam hidup ini kita sering diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi-situasi yang buat kita terpepet, kepepet, terjepit, ya, terdesak, terancam. Ya. Semua itu diizinkan Tuhan untuk menguji kemurnian iman kita. Sekali lagi, untuk menguji kemurnian iman kita. Mungkin saat ini ada di antara kita semua atau saudara semuanya sedang kepepet, terjepit situasi. Misalnya situasi di dalam pandemi ini, ekonomi kita sedang kocar-kacir, murat-marit, ya, keuangan kita menjadi sungguh-sungguh mengenaskan kondisinya, dan kita kehilangan banyak hal yang tidak bisa kita beli dengan uang.
Ada banyak pengusaha-pengusaha yang menjerit situasi ini. Bahkan beberapa perusahaan yang kecil-kecil sedang itu banyak yang tutup. Ya, yang besar juga ada yang tutup. Sehingga sekarang ini orang-orang yang dirumahkan atau di PHK besar di situasi ini. Orang banyak stres, depresi. Situasi ini mencekam sekali. Bahkan bulan November ini yang sudah diprediksi sebelumnya adalah bulan puncak-puncaknya pandemi. Dan memang terbukti hari-hari ini merupakan puncaknya pandemi, di mana kasus COVID begitu merajalela. Bahkan di kota ini pun sudah ada beberapa bagian menjadi hitam, ya, menjadi merah. Ada bahkan yang mengatakan ada yang hitam pekat. Karena penyebarannya begitu luar biasa. Rumah sakit sudah penuh. Mereka membangun tenda-tenda. Bahkan tidak cukup, sekarang gedung olahraga dipakai juga. Yang saya dengar juga rusun, ya, rusunawa, ya, rumah susun juga dipakai. Karena tidak ada lagi tempat untuk menampung. Saking banyaknya kasus yang seperti ini. Ini buat kocar-kacir situasi, termasuk ekonomi keuangan kita. Ya. Atau bahkan situasi ini lebih menjepit kita karena, ya, saudara terjepit dengan penyakit, ya, yang tidak kunjung sembuh. Mau dibawa ke rumah sakit takut, ya, ada COVID di sana, ya, tidak dibawa ke rumah sakit kondisinya sangat mengenaskan. Semua sedang menjepit, menakutkan sekali. Yang ketiga, atau situasi keluarga, karena pas pandemi ini beritanya di mana-mana tersebar bahwa perceraian meningkat dengan tajam di beberapa daerah. Kenapa, saudara? Karena goncangan ekonomi, goncangan keuangan, goncangan usaha, goncangan perusahaan, goncangan situasi banyak hal membuat keluarga-keluarga menjadi berantakan, kacau balau. Situasi ini tidak mudah, saudara. Coba bayangkan, saudara, situasi sekacau ini, semencekam seperti hari ini. Apa yang saudara perbuat? Apa yang saya perbuat sebagai umat Tuhan menghadapi situasi ini? Reaksi apa yang kita buat, saudara? Jika reaksi yang pertama yaitu bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang, ya, seperti bangsa Israel ketika terkepung, ya, di depan Laut Tiberau, saudara. Bersungut-sungut tidak mengubah hidup saudara. Bersungut-sungut tidak mengubah ekonomi saudara. Bersungut-sungut tidak mengubah keuangan saudara. Bersungut-sungut tidak menyembuhkan penyakit saudara. Bersungut-sungut tidak mengubah apapun. Makanya minggu lalu, saudara, kita sampaikan sebuah tema yang sangat penting, yang mengajarkan kepada kita keintiman dengan Tuhan melebihi segala-galanya. Nah, hari ini teguhkan lagi dengan reaksi dari Raja Yosafat, yaitu mencari Tuhan. Itu menjadi penentu utama, saudara. Kalau reaksi hari ini masih bersungut-sungut, percayalah tidak mengubah apapun, justru akan semakin rusak situasinya. Maka belajar dari Raja Yosafat, ya, mari kita belajar yang benar untuk bereaksi terhadap situasi ini. Maka saya ulang, ya, di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12, ya, perhatikan baik-baik. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, atau masalah yang besar ini, yang datang menyerang kami atau datang menghimpit kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Dalam satu ayat ini terkemas sebuah pesan yang penting yang perlu kita lakukan, ya, yaitu yang pertama, belajar dari Raja Yosafat, ya, mencari Tuhan itu yang utama.
Kalau sudah mencari Tuhan, ya, masuklah kamarmu, cari di sana, ya. Pak, tapi sekarang udah relevan lagi, kan Tuhan itu, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Betul sekali. Tapi situasi ini penting sekali untuk punya tempat mencari Tuhan, dan kamar itu menjadi solusi yang penting. Atau saudara bisa mencari tempat yang sunyi, boleh, ya. Pentingnya kita sendirian dengan Tuhan, cari Tuhan, ya. Kalau udah ketemu, ya, artinya dalam pertemuan kita dengan Tuhan itu, maka lakukanlah yang dilakukan oleh Yosafat, yaitu mengadakan pengakuan bahwa kami tidak mampu menghadapi situasi seberat ini, dan kami tidak tahu jalan keluarnya. Kami hanya tertuju padamu saja. Artinya, hal ini mengajar kepada kita, saudara, betapa kita harus sungguh-sungguh hancur hati di hadapan Tuhan menghadapi situasi ini. Dan jangan remehkan pengakuan ini di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan sangat menghargai hati yang hancur seperti itu, sehingga Tuhan akhirnya tergetar dan turun tangan. Dalam Mazmur 51 ayat 19, firman Tuhan berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Ketika kita mencari Tuhan, di hadapan Tuhan, ya, pentingnya kita sampai tingkat hati kita ini tulus, jujur, mengakui bahwa kita tidak punya kemampuan menghadapi situasi seberat ini, dan kita jujur juga bahwa kita tidak tahu jalan keluarnya, dan kita hanya menunjukkan mata kita hanya kepada Tuhan saja. Nah, pengakuan ini begitu pentingnya dengan segenap hati. Maka firman Tuhan tadi berkata, kalau hati kita hancur sungguh-sungguh, tulus sungguh-sungguh, hancur sungguh-sungguh, ya, dikatakan di hadapan Tuhan itu merupakan korban sembelihan, ya, dan di hadapan Tuhan itu tidak dipandang hina. Justru itulah yang menggetarkan hati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh hancur hati dengan pengakuan bahwa kita tidak mampu menghadapi situasi berat ini, dan kita juga jujur kita tidak tahu jalan keluarnya. Penting situasi ini, saudara. Penting situasi ini. Jadi yang pertama, mencari Tuhan untuk mengadakan pengakuan sampai kita dari hati yang paling dalam kita ini sungguh-sungguh bisa berkata, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa menghadapi situasi ini, aku tidak mampu Tuhan, dan aku tidak tahu jalan keluarnya Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau hati kita hancur seperti itu, tulus seperti itu, di hadapan Tuhan tidak hina, tapi Tuhan dengan belas kasihannya akan turun menemui kita. Yang kedua, berserah total. Yang pertama, mengadakan pengakuan bahwa kita tidak mampu, ya, menghadapi dan tidak juga tahu tentang jalan keluarnya. Maka yang kedua, yang terakhir, berserah total. Makanya dikatakan, mataku tertuju padamu, hanya dipandang Yesus saja. Artinya menyerah total hanya kepada Yesus. Menyerah total hanya kepada Yesus. Menyerah itu artinya mempersilahkan Tuhan saja yang berkarya, mempersilahkan Tuhan saja yang bergerak, mempersilahkan Tuhan saja yang berperang, mempersilahkan Tuhan saja yang melakukan bagiannya Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Dengan kata lain, berserah total itu artinya mata kita tertuju kepada Tuhan,
mengharapkan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Makanya di dalam Mazmur 71 ayat ke-5 berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Sebab Engkaulah harapanku Tuhan, kepercayaanku Tuhan. Artinya hanya Tuhanlah harapan kita dan yang kita percayai. Lalu di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sikap ini menjadi penentu hari-hari ini, saudara. Kita harus jujur, hari-hari ini kita sedang kepepet. Kita terdesak situasi. Kita lebih banyak dikungkung di dalam rumah. Kita keluar kemana saja, bahaya mengancam. Ya, virus corona merebak di mana-mana. Kita pergi ke tempat mana saja, ke mall, ke pasar, ya, ke toko, ke warung, ke jalan, kemana saja, saudara. Tidak ada tempat yang aman. Di rumah mungkin kita juga bosan, jenuh, ya. Bingung apa yang kita kerjakan. Ini buat kita terdesak, terjepit, kepepet. Dan Tuhan tidak kebetulan ini. Tuhan izinkan virus ini terlepas di dunia, di atas muka bumi ini. Tidak kebetulan. Tuhan selalu punya maksud. Karena sebelum selesai maksud Tuhan, virus ini tidak akan selesai di muka bumi. Makanya reaksinya kita itu menjadi penentu bagaimana kita menghadapi situasi ini, saudara. Kalau kita seperti Yosafat, maka kita akan lulus ujian. Lulus ujian iman kita. Maka reaksinya harus seperti Yosafat. Manusia roh kita harus sadar. Yang pertama-tama adalah ingat Tuhan, yaitu mencari Tuhan. Cari tempat, di kamar, di tempat tersembunyi, di tempat mana saja, cari Tuhan. Ya, sendirian dengan Tuhan. Kalau sudah ketemu, maka ungkapkanlah sebuah kejujuran di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar dalam hati yang hancur sampai tingkat sangat jujur, kita mengakui kita tidak mampu menghadapi situasi ini dan tidak tahu jalan keluarnya. Lalu yang terakhir, berserah total, menaruh harapan, kepercayaan penuh kepada Tuhan untuk bertindak, berperang, menolong kita seutuhnya. Dan lihatlah, kalau kita melakukan seperti itu, seperti bangsa Yehuda dan Yosafat, mereka hanya menaikkan pujian, maka musuh selesai semua, diselesaikan Tuhan. Mereka tidak berperang sama sekali. Itu artinya mereka sudah mengambil bagiannya, mencari Tuhan, ya, mengadakan pengakuan, berserah total, ya, bahkan lebih bagus lagi diimbangi dengan puasa, ya, lalu menaikkan pujian. Tuhanlah yang turun bergerak, dan mereka semuanya menang terhadap ujian yang terjepit seperti itu. Iman mereka lulus, saudara. Banyak kehidupan kita hari-hari pandemi ini seperti yang kita bahas ini, saudara. Saya mengajak saudara dalam doa agar saudara memutuskan seperti yang sahabat lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kasih dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus, situasi ini banyak mencekam semua manusia di atas muka bumi, bahkan termasuk umat-Mu Tuhan. Namun Engkau selalu baik dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seperti janji-Mu Tuhan. Karena itu, jika situasi kami kepepet, terdesak, terjepit, terancam dalam pandemi ini, atau dalam urusan-urusan situasi keuangan kami, ekonomi kami juga terdesak, kami terjepit dalam urusan rumah tangga kami, dalam urusan kesehatan kami,
Kami mungkin terjepit, kami kepepet, kami terancam Tuhan. Namun firman-Mu sudah mengajar kami Tuhan. Karena kami berdoa, mari Tuhan urapi setiap manusia batin kami Tuhan, manusia roh kami, agar kami bereaksi dengan tepat, yaitu mencari wajah-Mu dan mengadakan pengakuan dengan hati yang hancur bahwa kami dengan tulus mengakui kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami juga tidak tahu jalan keluarnya. Lalu kami berserah total kepadamu Tuhan. Mata kami tertuju padamu. Kami berserah total Tuhan. Biar Engkau saja yang bergerak dan berperang. Biar oleh anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang menyelesaikan setiap persoalan kami. Dan kami ingin melihat bahwa sungguh-sungguh kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami menjadi kesaksian iman kami lulus ujian, tetap murni di situasi terjepit, terdesak, terancam, dan kepepet. Kami percaya setiap umat-Mu sudah Kau urapi untuk melakukan kebenaran ini, sehingga Engkau dipermuliakan. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami akan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kiranya saudara semua diberkati, dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam anugerah yang lebih besar, dan selalu saudara akan diberkati, dan oleh kemurahannya saudara juga tetap dipelihara, dicukupi, disediakan, bahkan saudara tetap bisa selalu memuliakan Tuhan. Sampai minggu depan, shalom.